Karena di dalam masalah ketaatan kepada suami itu ada beberapa jenis wanita, ada beberapa jenis perempuan. Pertama, wanita-wanita yang mereka mau taat kepada suami asalkan suaminya baik, penyayang, ngurusin dan seterusnya. Padahal belum tentu semua wanita pingin diurusin ya. Jadi wanita-wanita yang dia akan berbuat baik atau taat kepada suami ketika suaminya berbuat baik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wanita-wanita yang dia nggak begitu mempedulikan suaminya mau berbuat baik atau nggak baik, yang penting diriku. Ini ada wanita-wanita seperti ini yang egois, dan ini kebanyakan wanita-wanita yang nusyuz, yang durhaka kepada suami. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari perbuatan seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, ada jenis wanita-wanita yang dia tetap menaati suaminya meskipun suaminya tidak baik padanya. Mungkin orang mengatakan wanita lemah, tapi sejatinya ini wanita yang kuat. Kenapa? Karena dia saat menaati suaminya, ketaatan yang dia bangun bukan dengan pamrih balasan dari suami, tapi karena ingin mendapatkan balasan dari Allah. Aku mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk menaati suami. Jadi apa yang aku lakukan ini, ketaatan aku ini karena Allah dan Rasulnya, itulah ibadah. Sehingga dengan ketaatanku kepada suamiku, aku mendapatkan pahala, terlepas dari suamiku baik atau tidak baik. Dan ini wanita-wanita yang langka ya jemaah sekalian. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk yang langka. Karena yang langka inilah yang harus dilestarikan. Ini enggak kamu tadi? Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa membangun mindset dan juga membangun kesadaran diri bahwa selama ini gimana sih aku memperlakukan suamiku. Karena pernah suatu ketika Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang wanita, ya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada wanita tersebut, yakni wanita Ansor kalau nggak salah, ya. Kalau enggak wanita Muhajirin atau Ansar, ya. Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, bagaimana kedudukanmu dengan suamimu? Maka wanita ini menjawab adalah sama seperti yang lainnya. Kemudian Nabi memberikan nasihat, Fanzuri anti minhu. Jadi lihatlah dirimu dari suamimu. Kenapa? Li'annahu naruki au jannatuki, karena suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Ya, ini pesan Nabi kepada wanita tadi, karena suami bisa menjadi surga atau neraka bagimu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita belajar yang namanya keikhlasan dan ketulusan. Karena inilah sumber ketegaran dan kekuatan. Dengan keikhlasan, ternyata aku melakukan amalku ini termasuk ketaatan kepada suami, aku lakukan karena Allah. Maka gak ada urusan suamiku berbuat baik padaku atau tidak. Bahkan siapa yang benar-benar tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tetap melaksanakan ketaatan kepada suami, maka bisa jadi itu akan membuka pintu taufik dan hidayah kepada suami. Karena banyak ya jamaah sekalian kisah-kisah yang nyata di antara wanita-wanita yang Allah uji, dia sudah belajar, dia sudah mengaji, semangat mendalami Islam, pakai hijab, jilbab yang panjang, sementara suaminya masih belum ada semangat mendalami Islam, ya. Kemudian wanita ini tetap bersabar, bahkan semakin baik, semakin taat, semakin khidmah kepada suaminya. Maka suaminya heran, istriku ini semenjak udah ngaji, udah berubah, sudah hijrah, semakin baik. Oh, berarti ini pengajiannya ini bagus nih. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia penasaran, ketika diajak ngaji, dia duduk, ternyata dia mendapatkan hidayah di situ. Di sisi lain, ini juga fakta, realita dan nyata, dan bahkan ini lebih banyak terjadi.
Ada wanita-wanita yang sudah ngaji hijrah, hijabnya lebih panjang, ketika sudah ngaji ternyata perlakuan kepada suaminya semakin jauh dari tuntunan. Kenapa? Karena tergesa-gesa dan terlalu berekspektasi kepada suaminya. Akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan, Ustadz, bagaimana kami menghadapi suami yang nggak pernah ngaji, sibuk dengan dunia, kemudian ini dan itu, ya. Kemudian Ustadz menjawab sesuai dengan pertanyaan, kadang-kadang disalahpahami, sehingga akhirnya alih-alih berbuat baik kepada sang suami, malah semakin ketus, malah semakin judes. Yang tadinya lebih banyak menyambut suami dengan senyuman, sekarang dengan manyunan, ya, dengan cemberut. Akhirnya suami pulang dari kerja, pulang dari kantor, dia merasa dia sudah mencari nafkah, ketemu suaminya, akhirnya apa? Ini istriku semenjak ngaji, semenjak berubah, semakin buruk dengan aku. Kamu gak boleh lagi datang pengajian. Pengajian itu telah membuat kamu menjadi wanita yang lebih buruk. Jadi yang disalahkan adalah apa? Kajiannya, pengajiannya, belajarnya. Akhirnya dilarang untuk ngaji, dilarang untuk belajar. Nah, oleh karenanya namanya orang belajar yang benar itu harus terwujudkan ke dalam akhlak yang benar, akhlak yang baik. Semakin ngaji, semakin lama, semakin baik kepada suami. Seharusnya demikian. Maka itu akan lebih menawan hati suami. Ya. Jadi yang lebih menawan hati suami itu, ibu-ibu, bukan kecantikan belaka. Ya. Percuma ibu-ibu datang ke tempat perawatan, kemudian membuat kulit menjadi glowing dan glossy, ya. Tapi ternyata ucapannya ucapan yang penuh dengan cibiran-cibiran kepada suami. Nggak tahan suami, ya. Di sisi lain, bisa jadi ada seorang wanita yang dia nggak banyak menghabiskan waktu untuk beli alat kosmetik. Jadi kosmetiknya itu adalah air wudhu, ya. Meskipun kulitnya tidak putih-putih amat, tapi bercahaya, tapi penuh dengan senyuman dan kelemah lembutan. Suami lebih terpikat dengan wanita seperti ini. Percaya. Nah, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Umumnya laki-laki itu mereka lebih tertawan dan terpikat dengan akhlak yang mulia. Memang awalnya laki-laki itu lebih mudah terpikat dengan penglihatan. Biasanya ditunjukkan yang indah-indah itu memang lebih mudah terpesona. Tapi cuma sementara. Karena yang langgeng adalah bukan outer beauty, bukan kecantikan fisik, kecantikan luar, tapi inner beauty. Kecantikan yang ada di dalam itu yang lebih baik. Dan orang-orang beriman itu meyakini bahwasanya penampilan luar ini cuma casing. Kelak ketika meninggal dunia atau bahkan ketika kita sudah tua, kulit kita yang tadinya putih mulus akan mengkerut. Ya. Dan kelak juga ketika meninggal dunia, kulit ini akan dimakan cacing. Tapi orang-orang beriman ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga, di surga enggak ada orang jelek. Semuanya cantik dan tampan. Ya. Nah, sementara di dalam neraka, di dunia dikatakan orang yang paling cantik atau tampan semuanya akan menjadi buruk rupa. Nah, oleh karenanya apa yang ada di dunia ini kebanyakan adalah casing yang menipu. Nah, jadi fokus memperbaiki apa yang ada di dalam hati. Kuncinya ada pada keikhlasan, ibu-ibu sekalian. Kita belajar untuk mengikhlaskan diri di dalam perbuatan kita karena Allah.